Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang. Kita bahas soal pertama, berikut penggunaan tanda koma yang tepat kecuali. Berarti teman-teman cari penggunaan tanda koma yang tidak tepat ya. Nah, jadi perlu diketahui penggunaan tanda koma itu digunakan untuk apa saja. Yang pertama, digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian. Nah, nanti baik berupa kata, frasa, ataupun bilangan. Kalau kita lihat berdasarkan opsinya, di sini ada opsi D. Nah, di antara perincian kata di sini ada buku, majalah, dan jurnal, termasuk sumber kepustakaan di sini diberi tanda koma gitu ya, perincian buku, majalah, dan jurnal. Jadi, untuk opsi D-nya penggunaan tanda komanya sudah tepat. Cuman karena yang ditanya kecuali berarti opsi D itu adalah opsi yang salah. Baik teman-teman, penggunaan tanda koma kedua biasanya digunakan sebelum kata penghubung gitu ya, seperti kata tetapi, melainkan, dan sedangkan. Nah, biasanya kata tetapi, melainkan, sedangkan ini dalam kalimat majemuk pertentangan. Jadi, sebelum kata tetapi, melainkan, dan sedangkan, di dalam kalimat majemuk pertentangan, nanti kamu harus menggunakan tanda koma, ya. Nah, oke. Sekarang yang ketiga, penggunaan tanda koma biasanya kamu gunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Nah, di sini Kakak kasih contoh memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat, ya. Nah, jadi kita harus menggunakan tanda koma. Nah, di sini kita lihat opsi yang A, kalau diundang saya akan datang. Nah, di sini anak kalimatnya itu mendahului induk kalimat, ya. Nah, jadi kalau anak kalimat mendahului induk kalimat, kita harus menggunakan tanda koma. Nah, jadi setelah kata kalau diundang, kita beri tanda koma saya akan datang. Berarti ini penggunaan tanda komanya sudah tepat. Karena yang ditanya kecuali, berarti opsi A salah. Penggunaan tanda koma berikutnya bisa kita gunakan di belakang ungkapan kata penghubung gitu ya, atau konjungsi antar kalimat. Kalau ada kata penghubung di awal kalimat ya, nah setelahnya di belakang konjungsi atau kata penghubung tadi kita harus beri tanda koma. Nah, kita lihat contohnya seperti apa gitu ya. Nah, di sini mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Nah, jadi ini Kak, fungsi si kata penghubung kan menghubungkan antar kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya gitu ya. Nah, di sini berarti setelah ungkapan oleh karena itu, kata konjungsinya atau penghubungnya ada tanda koma atau penggunaan tanda koma di sini sudah tepat. Nah, berarti opsi yang B ini sudah sesuai penggunaan tanda komanya. Karena yang ditanya kecuali berarti opsi B masih salah. Nah, kemudian yang berikutnya, penggunaan tanda koma juga digunakan sebagai sapaan. Ingat ya, sebagai sapaan. Nah, kalau kita lihat contohnya seperti apa? Kamu lihat opsi yang C. Nak, kapan kuliahmu selesai? Kata nak di sini adalah sapaan. Nah, setelah kata sapaan, kita
beri tanda koma. Nah, ini karena diberi tanda koma berarti penulisannya sudah tepat gitu ya, dan penggunaan tanda komanya sudah sesuai. Karena yang tanya penggunaan tanda komanya yang tidak tepat, berarti opsi C adalah opsi yang salah. Nah, sekarang kakak jelaskan lagi, selain untuk sapaan, tanda koma juga nanti bisa kamu gunakan di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah yang berurutan. Kemudian digunakan juga sesudah salam pembuka, salam penutup, dan nama jabatan penanda tangan surat. Kemudian digunakan juga untuk singkatan gelar akademis yang mengikutinya. Nah, di antaranya biasanya diberi tanda koma dan digunakan juga sebelum angka desimal atau di antara rupiah yang dinyatakan dengan angka. Nah, jadi itu adalah penggunaan tanda koma secara keseluruhan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat berarti Kak opsi A, B, C, dan D penggunaan tanda komanya sudah sesuai. Di sini opsi E-nya belum kita bahas ya. Saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Berarti opsi yang E ini penggunaan tanda komanya itu harusnya kita beri gitu ya. Nah, sebelum kata tetapi. Karena tadi ingat penggunaan tanda koma itu digunakan sebelum kata tetapi, melainkan, dan sedangkan pada kalimat majemuk yang bertentangan. Kalau kita lihat ini kalimatnya bertentangan. Saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Berarti mau membeli kamera tapi uangnya belum cukup. Berarti itu bertentangan ya. Nah, berarti sebelum kata tetapi ini harus diberi tanda koma. Nah, karena ini nggak ada tanda komanya, berarti opsi yang E itu opsi yang tidak sesuai penggunaan tanda koma atau tidak tepat. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang E. Kita bahas soal berikutnya, frasa yang memiliki pola makna sama dengan era globalisasi adalah. Teman-teman cari yang maknanya sama dengan era globalisasi. Kalau kita lihat opsi yang A, berbagai partai, tentu berbeda gitu ya. Era globalisasi itu berarti sama juga dengan apa? Zaman modernisasi. Berarti opsi B pihak berwenang, opsi C rencana yang matang, dan D telah direncanakan itu adalah opsi yang salah. Yang tepat itu yang maknanya sama dengan era globalisasi adalah zaman modernisasi. Soal berikutnya, paragraf pertama teks tersebut sebenarnya terdiri atas dua paragraf. Penguraian paragraf yang tepat adalah, kalau kita mengurai paragraf menjadi dua, berarti satu paragraf itu teman-teman harus ada ide pokok atau satu ide pokok bahasan, kemudian dia harus padu gitu ya, atau berkaitan. Nah, berarti kalau kamu mau ngurai, berarti nanti cari yang ide pokok bahasannya berbeda gitu ya. Jadi kamu bisa cari atau mulai dari kalimat yang isinya ide pokok bahasanya sudah berbeda dengan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan teksnya, di sini dari kalimat 1 sampai dengan kalimat ketiga menjelaskan seperti apa ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Nah, dijelaskan seperti apa gitu ya. Nah, sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi tumpuan yang terpenting bagi kehidupan umat manusia. Segala aspek dalam kehidupan telah menyentuh dan melekat. Kemudian disebutkan juga efisiensi kerja, efektivitas produksi gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan akibat ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang yang sangat penting gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian di kalimat keempat, nah di sini sudah beda bahasan. Sudah tidak menjelaskan terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini, tetapi sudah menjelaskan seperti apa teknologi masa lalu, perkembangan teknologi di masa lalu. Nah, jadi tentu bahasannya atau ide pokoknya sudah berbeda gitu. Jadi ide pokok bahasan kedua dimulai dari kalimat 4 sampai dengan ke-9. Kemudian
Kalau paragraf 1 kita mulainya dari kalimat 1 sampai dengan 3 ya. Jadi 1 sampai 3 ngebahas teknologi dan ilmu pengetahuan masa kini, sedangkan kalimat 4 sampai 9 ngebahas terkait ilmu dan pengetahuan teknologi masa lalu gitu ya, perkembangannya seperti apa. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B. Paragraf 1, 1, 2, dan 3 kalimatnya, paragraf kedua 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawabannya opsi yang B. Soal berikutnya, berikut sinonim dari kata spesifik kecuali. Nah, di sini kalau sinonim itu adalah persamaan arti, karena yang ditanya adalah kecuali, berarti kamu cari antonim. Antonim itu adalah lawan kata atau yang berlawanan arti. Kalau kita lihat dari opsi A, unik itu adalah sinonim dari spesifik, eksklusif juga sinonim dari kata spesifik, individual, begitu juga khas ya. Nah, jadi antonim dari spesifik itu adalah umum ya. Nah, jadi jawaban tepat adalah opsi yang D. Soal berikutnya, penggunaan konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang pada paragraf pertama adalah, kita lihat di sini ada kalimat rumpang di kalimat kedua. Nah, sebelumnya menjelaskan definisi dari pendidikan gitu ya. Pendidikan itu adalah hal yang dianggap sangat penting di dunia karena dunia butuh orang-orang yang berpendidikan agar dapat membangun negara yang maju. Bla bla bla, karakter pun sangat diutamakan ya. Nah, berarti kita cari kata penghubung yang mampu menghubungkan kalimat 1 ini dengan kalimat 2. Oke, di sini ada juga kata pun gitu ya. Nah, kata pun itu menunjukkan penambahan, teman-teman. Berarti mau ditambahkan gitu ya, penambahan dari kalimat sebelumnya. Berarti kamu cari konjungsi yang tepat yang digunakan sebagai penambahan. Nah, konjungsi yang tepat itu adalah kata selain itu. Nah, untuk opsi yang A salah. Kenapa? Karena ini menunjukkan pertentangan gitu ya, konjungsi namun atau kata penghubung namun itu menunjukkan pertentangan bukan penambahan. Opsi yang B melainkan, akan tetapi, dan sedangkan juga menunjukkan pertentangan gitu ya. Berarti bukan menunjukkan penambahan. Jadi opsi A, B, D, dan E salah. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C selain itu.